Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya bersama dengan Pijar TV. Senang sekali kalau kami boleh mengetahui Anda adalah pemirsa setia dari program acara kami. Karena hal itu semakin memberikan semangat kepada kami untuk bisa memberikan tayangan-tayangan yang memberkati Anda sekalian. Perlu Anda ketahui bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini di mana tidak mudah untuk bisa memproduksi sebuah program acara televisi, kami tetap berupaya untuk memanfaatkan dan untuk menggunakan segala fasilitas yang ada agar program ini tetap tayang. Dan perlu Anda ketahui, hambanya Bapak Pendeta Esra Soru bahkan merekam pengajarannya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan ini merupakan komitmen kami supaya kami bisa tetap memberkati pemirsa sekalian. Untuk itu tetaplah setia. Bukan hanya dalam program ini saja Anda menyaksikan tayangan, tetapi dalam seluruh program-program Pijar TV karena kami hadir untuk memberkati Anda. Nah, saat ini kita masih tetap dalam pembahasan dengan tema pengakuan iman rasuli dan saat ini kita akan berbicara mengenai penghakiman. Dalam episode yang lalu sudah dibahas oleh hambanya dan saat ini kita akan melanjutkan di mana salah satu pembahasannya mengenai kitab kehidupan. Nah, seperti apa kitab kehidupan? Apakah saya dan Anda perlu memastikan nama kita masuk dalam kitab kehidupan? Nantikan jawabannya pada pengajaran hambanya berikut ini. Dan kalau ada pertanyaan, saran, dan pendapat, tuliskan dan sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca. Kami akan berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Segera bersiap, hambanya Pendeta Esra Soru akan hadir memberkati pemirsa. Shalom, salam sejahtera buat seluruh pemirsa Pijar TV di mana saja saudara berada. Senang sekali hari ini saya Pendeta Esra Soru berjumpa dengan Anda dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Mungkin Anda rasa aneh apa yang sedang saya pakai ini. Nah, ini adalah sebuah topi dan ini adalah topi kebesaran orang Rote. Rote itu adalah salah satu suku di Nusa Tenggara Timur dan itu adalah suku saya. Dan ini namanya topi Tiilanga, sebuah topi dengan antena yang menjulang ke atas. Ini bukan menara Babel, ya, tapi ini dibuat dari pohon lontar dan Rote memang dikenal sebagai Nusa Lontar. Dan ini adalah topi yang biasa dipakai oleh raja-raja Rote pada zaman dulu. Dan karenanya sekarang topi ini menjadi topi yang kebanggaan orang Rote. Dan kalau orang Rote menyambut tamu yang dihormati, dihargai, maka topi ini selalu diberikan. Karena itu dengan bangga juga hari ini sebagai orang Rote saya memakai topi Tiilanga. Ya. Nah, saudara, senang sekali bahwa bisa berjumpa dengan saudara lagi.
Selama berepisode-episode kita telah belajar bersama-sama dan kita masih diizinkan Tuhan untuk terus belajar bersama-sama. Dan khusus untuk program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini bersama dengan beberapa episode sebelumnya yang membahas pengakuan iman rasuli. Ini diproduksi di Kota Kupang, NTT karena kita ada pada masa COVID-19 dan karenanya juga beberapa pemirsa setia dari Pijar TV dari beberapa daerah di Indonesia juga terlibat di dalam produksi siaran ini, dan karenanya kami juga berterima kasih untuk saudara-saudara dari Bali, dari Sulawesi, dari berbagai daerah lain yang juga bersama-sama dengan kami. Kami senang sekali bahwa Pijar TV terus mengudara dan boleh jadi berkat bagi saudara sekalian. Dan itu pun karena dukungan saudara-saudara, ada dukungan doa, ada dukungan dana bagi Pijar TV untuk menyelenggarakan seluruh program ini. Dan karena itu juga kami terus mendorong saudara-saudara, jika saudara mau bergandengan tangan bersama-sama kami demi Injil dan firman Tuhan bisa menjangkau lebih banyak orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, maka saudara bisa ambil bagian dengan atau melalui uang saudara. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh berikan donasi Anda di sana dan seluruhnya akan dipakai untuk membuat program-program yang bermutu, yang memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, kita sedang membahas pengakuan iman rasuli dan kita sampai pada kalimat dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan lebih kecil lagi, kita sedang membahas dasar penghakiman atau penghakiman Kristus kepada dunia ini. Kita sudah membahas tentang tujuan penghakiman itu, siapa saja yang dihakimi, dan sekarang kita mau membahas soal dasar penghakiman. Nah, kalau di dunia ini orang atau hakim menghakimi seseorang terdakwa, maka ada yang dipakai sebagai dasar pengadilan atau penghakiman itu. Dan dasar itu adalah undang-undang kita. Seseorang dianggap bersalah kalau dia melanggar undang-undang nomor sekian, pasal sekian, bab sekian, ayat sekian, ya. Nah, kalau pengadilan dunia itu menggunakan undang-undang kita sebagai dasar penghakiman, bagaimana dengan pengadilan atau penghakiman terakhir yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus? Dasar apa yang dia pakai? Kita mempunyai kitab undang-undang. Lalu, apa yang dipakai pada waktu pengadilan terakhir? Mari kita perhatikan Wahyu 20 ayat yang ke-12. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wah, berarti ada kitab-kitab yang dipakai sebagai dasar pengadilan terakhir. Mari kita bandingkan dengan satu ayat dari Perjanjian Lama, Daniel pasal 7 ayat 10. Daniel pasal 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dibukalah kitab-kitab. Nah, jadi jelas di sini bahwa ada sejumlah kitab yang dipakai atau diacu di dalam pengadilan terakhir ini. Yang jadi hal yang perlu kita pikirkan adalah apakah kitab-kitab itu harus kita maknai secara harfiah, bahwa memang ada buku, ada kitab yang dibuka? Saya kira tidak. Kenapa? Karena apa gunanya sebuah kitab bagi Yesus Kristus? Apa gunanya sebuah kitab bagi Yesus yang adalah Allah? Jikalau dia Allah, maka dia maha tahu. Dia tidak pikun sehingga membutuhkan sebuah catatan dalam kitab apapun untuk diingat dan menjadi dasar bagi penghakiman seluruh manusia. Kalau kita terbatas, kita bukan maha tahu, maka kita perlu catatan-catatan. Saya mau khotbah pun naik ke atas mimbar selalu membawa catatan.
untuk melihat atau mengingat apa yang mau saya katakan. Tapi kalau Tuhan Maha tahu, ngapain butuh kitab? Karena itu Tuhan sebenarnya tidak butuh buku apapun, kitab apapun, catatan apapun. Sehingga kitab-kitab yang kita baca tadi di dalam ayat tersebut itu tidak boleh dianggap sebagai kitab harfiah. Saya mau mengutip kata-kata dari Homer Haley di dalam buku tafsirannya Revelation. Dia mengatakan begini, ini bukan betul-betul kitab secara harfiah. Kitab-kitab ini menyimbolkan catatan ilahi tentang kehidupan dan tindakan-tindakan dari semua orang yang pernah hidup. Peter telah menyatakan dengan baik hal ini. Kitab-kitab tersebut secara jelas mewakili kemahatauan Allah Sang Hakim itu, yang tahu segala sesuatu dan yang baginya tidak ada yang terlupakan kecuali kalau dia mau melupakannya. Maksudnya misalnya dia mau melupakan dosa-dosa kita. Tapi Tuhan jelas tidak membutuhkan itu. Nah, kalau begitu kitab-kitab itu sebenarnya adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol dari kemahatauan Allah. Saya kasih satu komentar lagi dari Jacob Groen. Jacob Groen mengatakan begini, dibuka semua kitab. Keputusan tidak akan dijatuhkan sewenang-wenang, tapi didasarkan atas bukti yang lengkap. Untuk hal itu Allah tidak memerlukan kitab-kitab. Tetapi lambang ini melukiskan bahwa Dia adalah yang Maha Tahu. Dia mengenal tiap-tiap orang dari Adam dan Hawa sampai keturunan mereka yang terakhir. Dia mengenal isi hati kita. Dia tahu segala sesuatu yang telah kita lakukan. Hal-hal yang sudah lama kita lupakan atau ingin kita lupakan, tetapi diingat Allah dan dijadikan dasar penilaiannya. Jadi sekali lagi, kitab-kitab di situ adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol dari kemahatauan Allah. Ya. Nah, biarpun ini hanya simbol dari kemahatauan Allah, tapi untuk memudahkan kita memahaminya, saya tetap akan bahas kitab-kitab ini sebagai sesuatu simbol dari kemahatauan Allah. Nah, tadi ayat yang sudah dibaca terlihat bahwa ada sejumlah kitab yang dipakai sebagai dasar atau sebagai acuannya. Ada baiknya kita lihat sekali lagi ayat ini. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat yang ke-12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Ya, lalu dibuka semua kitab. Berarti ada banyak kitab ini ya. Makanya disebut semua kitab. Terus? Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, perhatikan kata-kata terakhir, ada kata kitab-kitab itu. Berarti ada lebih dari satu kitab. Dan ini sama dengan kata-kata sebelumnya, semua kitab. Tapi perhatikan bahwa setelah kata-kata semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Itu berarti bahwa kitab kehidupan ini dibedakan dari kitab-kitab lain. Ada satu kitab yang disebut secara khusus, yaitu kitab kehidupan, dibedakan dengan kitab-kitab yang lain. Karena itu maka mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita mau lihat itu adalah semua kitab. Ya. Semua kitab ini apa saja? Tidak dijelaskan di sini ya. Tapi menurut saya yang termasuk ke dalam semua kitab ini harus termasuk di dalamnya adalah Alkitab kita. Termasuk di dalamnya adalah kitab suci yang kita pakai Kejadian sampai Wahyu ini. Saya membacakan komentar dari Matthew Henry. Dia bilang, aturan penghakiman ditetapkan, dibuka semua kitab. Kitab kemahatauan Allah dan kitab hati nurani pendosa. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab suci. Kitab hukum sorga peraturan hidup.
Kitab ini dibuka karena berisikan hukum, batu penguji dengan mana hati dan kehidupan manusia diuji. Kitab ini menentukan hal yang benar. Kitab-kitab yang lain memberikan bukti tentang faktanya. Nah, apa yang dikatakan Henry ini benar, bahwa Alkitab itu menjadi standar keberdosaan kita atau ketidakberdosaan kita. Jadi maksudnya adalah berdosa atau tidak berdosa ditentukan oleh Alkitab. Ya. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu menunjuk pada Alkitab. All scripture dalam terjemahan New American Standard Bible. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah atau tidak itu harus berdasarkan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Karena itu prinsip ini juga sebenarnya berlaku sekarang. Kalau Alkitab menyalahkan, ya jangan kamu benarkan. Kalau Alkitab tidak salahkan, jangan kamu salahkan. Ya, seringkali kita ini terlalu bersikap tanpa peduli pada Alkitab. Seringkali kita menyalahkan apa yang tidak Alkitab salahkan. Tapi ketika Alkitab salahkan, kita anggap benar. Saya bertanya, berdosakah kalau mencet rambut menjadi agak merah-merah? Kalau berdosa, kita tanya ayat mana yang larang? Ya kan? Nggak ada. Ya kalau tidak ada ya sudah, tidak usah dipersoalkan. Ya. Kalau Alkitab menyalahkan ya salah. Kalau Alkitab tidak salahkan, kita tidak usah persoalkan. Misalnya orang saksi Yehova. Orang saksi Yehova itu kan tidak mau kita merayakan Natal. Sekalian tidak boleh merayakan ulang tahun. Tidak boleh rayakan ulang tahun. Kalau tanya mereka, ya, saya pernah ada orang saksi Yehova berkunjung saya waktu Natal. Waktu dia berkunjung, saya tahu orang saksi Yehova tidak rayakan Natal. Jadi saya bilang, oh ya, selamat Natal ya. Oh iya ya, kalian tidak merayakan Natal ya. Lalu saya tanya dia, kenapa kalian tidak merayakan Natal? Dia bilang, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Coba Bapak cari saja, di ayat mana suruh kita rayakan Natal. Oh, jadi kalau Alkitab suruh kita lakukan. Iya, kalau Alkitab tidak suruh tidak boleh lakukan. Iya. Ya, Alkitab tidak suruh. Tidak suruh kita merayakan Natal, ya jangan. Terus saya lihat dia pakai dasi. Lalu saya tanya, Pak, di ayat mana yang perintahkan Bapak pakai dasi? Coba kasih saya ayatnya. Dia bilang tidak ada. Nah, tadi katanya kalau tidak ada jangan. Nah, tidak ada ayat suruh Bapak pakai dasi. Kenapa Bapak pakai dasi? Dia bilang memang tidak ada ayat yang suruh pakai dasi, tapi juga tidak ada ayat yang larang. Nah, kalau begitu saya tanya, tidak ada ayat yang suruh kita merayakan Natal. Nah, mana ada ayat yang melarang kita rayakan Natal? Tidak ada juga. Kalau Alkitab perintahkan, lakukan. Tidak lakukan dosa. Kalau Alkitab larang, jangan lakukan dosa. Tapi kalau Alkitab tidak perintahkan dan juga tidak larang, ya kamu mau lakukan boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Makanya mau bikin pesta ulang tahun boleh. Tidak bikin juga tidak apa-apa. Membikin pesta ulang tahun tidak dosa, tidak bikin pesta ulang tahun juga tidak dosa. Mau cat rambut jadi merah juga tidak dosa, tidak cat juga ya tidak dosa, kan begitu. Hanya kita memang harus pertimbangkan karena Paulus juga bilang bahwa jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kalau saya mau cat rambut saya jadi biru juga,
tidak dosa. Tapi bayangkan kalau hari Minggu saya naik mimbar dan semua biru, semua jemaat, saya waktu khotbah mereka hanya bisik-bisik saja. Akhirnya jadi batu sandungan. Nah, jadi itu prinsip-prinsip benar atau tidak itu harus dari Alkitab. Dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, maka di sini pada pengadilan terakhir Alkitab harus dibuka. Karena kita berdosa atau tidak berdosa, ya, itu akan ditentukan dari kitab suci. Wallace Wilsby mengatakan begini, kitab-kitab apa yang terlibat dalam penghakiman akhir ini, Alkitab akan ada di sana. Menurut Yohanes 12 ayat 8, firman itu sendiri yang didengar dan ditolak oleh orang berdosa pada saat ini akan menghakimi mereka pada hari terakhir. Coba baca Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, firman yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Kalau sekian lama kita beritakan firman, saya berbicara memberitakan firman kepada saudara dan saudara tetap tidak peduli, maka firman yang saya beritakan itu akan menjadi hakim bagi saudara. Kalau hari ini saya berkata percayalah kepada Yesus sekarang supaya engkau selamat, tapi kalau engkau tetap tidak percaya, maka firman yang saya beritakan yaitu suruh engkau percaya Yesus, itu yang akan menghakimi engkau pada akhir zaman. Engkau akan dihakimi berdasarkan firman itu. Kalau hari ini saya berteriak kepada saudara bertobatlah sekarang dan engkau tidak bertobat juga, maka firman itulah yang akan menghakimi engkau di akhir zaman. Kalau hari ini saya berkata kepada semua pemabuk berhentilah mabuk, kalau saya berkata kepada semua pencuri berhentilah mencuri, kalau saya berkata kepada semua pezina berhentilah berzina, engkau tidak peduli semua itu. Firman inilah yang akan menjadi hakim bagimu di akhir zaman. Karena itu saudara-saudara, Alkitab harus hadir di sana. Alkitab harus terbuka di sana. Dan itulah yang menjadi dasar. Nah, saudara pikirkan, ya. Kita kalau melihat pada Alkitab, berapa banyak dosa kita? Kita hitung 10 hukum saja. Berapa banyak dosa yang kita buat tiap hari? Termasuk dosa yang kecil-kecil. Kita mau janjian, mau meeting, ya, janjian jam 10, jam 11 belum datang, masih di tempat tidur, lalu ditelepon, sudah di mana? On the way, padahal masih di tempat tidur, ya. Maka on the way-mu itu, ya, itu dosa, dan kamu akan dihakimi setiap perbuatanmu itu, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ini memang banyak dosa. Bersyukurlah kalau percaya. Karena saya ini biarpun pendeta banyak dosanya. Ya. Saudara mau majelis gereja atau siapapun, semua kita memang banyak dosanya. Tapi bersyukur kalau kita percaya Yesus. Karena seperti saya bilang dalam episode sebelumnya, dosa-dosa kita itu pada waktu dalam pengadilan terakhir mau dihakimi, ternyata dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Tapi bayangkan saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus. Kalau saudara tidak percaya Yesus, maka setiap ayat terbuka dan itu menunjukkan dosa-dosamu. Terus, maka coba hitung berapa banyak dosa yang kamu buat. Itu kalau dari 10 hukum saja sudah berapa banyak dosa. Apalagi ditambah dengan firman-firman di luar 10 hukum. Coba. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Bisa. Segenap hati, seluruh hati. Tidak boleh ada hati sisa untuk orang lain. Tidak boleh ada hati tersisa untuk Mirna. Ya, semua untuk Tuhan. Sulit kan untuk melakukan itu. Ya, dan menurut saya tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Jadi itu berarti bahwa kita ini kalau tidak percaya, hidup kita dosa. Dan dosa kita sangat banyak. Dan ketika kitab itu dibuka, Alkitab dibuka,
Ini baru satu kitab dibuka, berapa banyak dosa kamu. Dan itu membuat kamu akan dihukum selama-lamanya. Karena itulah, saya juga banyak dosa. Tapi saya yakin bahwa dosa saya tidak akan dibukakan. Kenapa? Sudah dihapus oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tapi kalau kamu dan saya ini sama. Saya dosa, kau dosa. Saya dosa banyak, kamu dosa banyak. Tapi karena saya punya juru selamat, dosa saya dihapus. Kalau kamu tidak punya juru selamat, terus yang hapus dosamu siapa? Tidak ada. Maka kamu akan bayar sendiri dalam hari penghakiman itu. Ya. Nah, karena itulah maka ingat bahwa kita penting sekali kita mempertimbangkan hal ini, hidup kita, dan percayalah kepada Kristus supaya kamu aman pada hari penghakiman. Nah, setelah Alkitab, lalu kitab apa lagi? Kelihatannya ada kitab-kitab lain, dan kitab-kitab lain itu adalah kitab-kitab yang mencatat seluruh perbuatan manusia. Perhatikan Wahyu 20 ayat 12 ayat kita tadi, baca lagi. Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Lalu dibuka semua kitab. Terus? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perhatikan ini ya. Dibukalah semua kitab itu, terus orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dihakimi menurut apa? Kitab-kitab. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Kitab itu tulis apa? Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti di dalam kitab itu tertulis apa? Perbuatan. Maka ini berarti bahwa ada kitab-kitab yang secara khusus mencatat perbuatan-perbuatan kita. Ya, sekalipun ini dalam bahasa simbolik. Tapi semua perbuatan manusia itu akan dicatat dan menjadi dasar penghakiman. Perhatikan, kitab itu akan dibuka. Pendeta Budi Asali pernah mengatakan bahwa kitab yang mencatat dosa-dosa kita selama ini tertutup. Dan itu baru dibuka pada akhir zaman. Tidak heran zaman sekarang belum ada keadilan yang sempurna. Karena orang berdosa bisa lolos. Ya, kamu berdosa bagaimanapun kamu bisa lolos. Kenapa? Karena kitab itu masih tertutup. Kitab itu baru akan dibuka pada akhir zaman. Dan hari itu kamu tidak akan lolos. Karena seluruh perbuatanmu yang tersembunyi itu tercatat di sana. Jadi kalau saudara aman sekarang, jangan pikir akan aman nanti. Ya. Pada saat dibuka itulah semua manusia akan dihakimi berdasarkan apa yang dicatat di dalamnya. Ada satu kata-kata atau komentar yang bagus dari McFadden. Dia mengatakan begini, tidak ada yang lolos dari mata yang mengawasi. Tuhan awasi nih. Setiap dosa diperhatikan atau ditandai dengan seharusnya. Semua dosa kita ditandai. Setiap hayalan jahat, jadi kita menghayal-menghayal juga, itu ditandai. Jadi kalau saudara nganggur lalu duduk-duduk mikir-mikir, yang aneh-aneh, jangan kira lolos. Itu juga dicatat. Ya. Setiap prinsip yang salah, semua prinsip hidup, kita punya banyak prinsip hidup. Ada orang yang saya punya prinsip, lu ganggu satu kali sabar, 2 kali sabar, tapi jangan 3 kali, gigimu patah. Nah, itu prinsip saya. Nah, prinsip itu salah. Prinsip itu juga dicatat. Saudara coba pikir, saudara punya prinsip-prinsip apa di dalam hidup yang sebenarnya salah?
Jangan coba-coba sentuh saya, biarpun sedikit. Karena semut saja kalau diinjak dia gigit balik, apalagi saya. Wah, itu kan prinsip-prinsip. Dan berapa banyak orang hidup dengan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua prinsip kamu yang salah itu ditandai dan dicatat. Ini bahaya ini ya, bahaya. Kalau saudara mendengar apa yang saya katakan, coba refleksi sedikit. Atau malam ini sebelum kamu tidur, ada kesempatan pikir, kira-kira saya ini punya prinsip apa ya yang sebenarnya melawan firman Tuhan. Saya punya prinsip tak kenal maka tak sayang. Padahal Alkitab bilang kita harus mengasihi sesama saudara seiman ya. Jadi kenal tidak kenal harusnya sayang ya. Tapi tak kenal tak sayang. Apalagi macam-macam. Kalau kau tampar saya karena firman bilang tampar pipi kanan pipi kiri, ya saya biarkan. Tapi itu urusan Alkitab. Habis itu kita urus laki-laki dengan laki-laki, ya kan? Nah, itu juga prinsip yang salah. Maka semua prinsip hidup kita yang bertentangan dengan firman Tuhan dicatat. Setiap kata yang sia-sia atau tak berarti, setiap pikiran yang tidak kudus, melamun-melamun, ya, lalu muncul segala macam pikiran yang aneh-aneh, yang kotor-kotor. Dengar baik-baik, yang suka melamun dan duduk, bayangkan yang porno-porno. Tuhan catat pikiranmu, hati-hati. Ya, dan berapa banyak orang seperti itu? Tuhan catat. Tidak ada yang lolos. Setiap pikiran yang tidak kudus membuat jumlah dosa semakin banyak. Jadi kalau semua itu Tuhan catat semua, maka dosa kita makin banyak. Bahkan jika dosa-dosa kita sama seringnya dengan napas kita. Maksudnya bernapas, dosa. Bahkan jika dosa kita sama sering dengan napas kita, penghitungan berjalan terus dari hari ke hari. Jadi kalau kita berdosa terus sama kayak bernapas, itu hitungan jalan terus. Jangan bilang stop. Ya. Perhitungan berjalan terus dari hari ke hari. Halaman-halaman dipenuhi sampai saat terakhir yang mengerikan telah tiba. Pada saat orang berdosa melihat besarnya pelanggaran-pelanggaran. Karena itu betapa kita kalau semua dihitung itu berapa banyak halaman buku-buku itu. Ini bahasa simbolik, tapi halaman-halaman itu dipenuhi sampai kita tidak bisa hitung banyaknya dosa kita lagi. Coba Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, semuanya terbuka, telanjang di depan mata Dia. Matius 10 ayat 26. Matius 10 ayat 26. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, semua ini ketika buku-buku yang mencatat hidup kita itu dibuka, maka tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau jadi orang percaya, memang kita banyak dosa juga, tapi seperti saya bilang tadi, dosa kita dihapus. Tapi kalau saudara bukan orang percaya, bayangkan apa yang kau buat dari 10, 20, 30 tahun yang lalu, semua tercatat. Kamu sendiri lupa dosamu, tapi Tuhan tidak melupakan dosamu. Saya duduk membayangkan masa kecil saya. Ternyata masa kecil saya juga pernah mencuri, karena saya curi sirsak tengah malam karena diajak bapak saya. Ya, kami berdua sama-sama mencuri. Saya sempat ingat dosa itu, tapi saya kira ada banyak dosa yang tidak saya ingat. Kamu sendiri mungkin tidak pernah ingat lagi dosamu. Tapi hari ini kamu dengar
ada kitab yang mencatat semua itu. Kalau kamu tidak percaya, kitab itu akan dibuka pada akhirnya. Dan semua dosamu akan terbuka. Kamu selingkuh dengan siapa? Akan terbuka. Kau cari duit di mana? Curi duit di mana? Akan terbuka. Termasuk kau yang makan uang kolekte dan curi uang kolekte. Ya. Atau kamu menyebarkan proposal pembangunan, orang sumbang tapi kamu tidak kembalikan. Kamu dicatat. Jangan main-main. Ya. Manusia boleh kamu tipu. Pendeta boleh kamu tipu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu tidak bisa kamu tipu. Pikir ini sebelum tidur malam ini. Kalau saudara punya pertanyaan setelah saya jelaskan seperti ini, kami kasih kesempatan saudara untuk bertanya. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan SMS pertanyaan dan tim Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara. Saudara bisa melihat bahwa kami beritakan Injil, beritakan firman kepada banyak orang. Saudara, jikalau mau Injil atau firman seperti ini didengar oleh banyak orang, saudara boleh ambil bagian bersama-sama, terlibat bersama Pijar TV di dalam pelayanan. Kami membutuhkan banyak biaya untuk membiayai semua produksi acara-acara seperti ini. Saudara bisa ambil bagian, di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh kirimkan persembahan Anda. Dan akan dipakai untuk membuat program-program seperti ini yang menjangkau banyak orang. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Baik, selamat malam Pak Estra. Ya. Pak, saya mau bertanya. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita. Ya. Kalau begitu, apakah Tuhan akan menghakimi pikiran, strep hati kita yang tidak kita keluarkan lewat perbuatan? Ya, memang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menghakimi perbuatan kita. Memang tadi saya sudah memberikan kutipan ya, bahwa semua hayalan kita, ya, pikiran-pikiran kita yang tidak kudus juga akan dihakimi. Tapi saya belum berikan dasar Alkitabnya. Coba kita lihat Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Akan menghakimi segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Konteks ayat ini adalah penghakiman Tuhan bagi orang non-Yahudi atau orang non-Israel. Kalau orang Israel, dasar penghakimannya adalah hukum Taurat, karena mereka diberikan hukum. Tapi bagaimana dengan orang-orang bukan Israel, di luar Israel yang tidak ada hukum Taurat? Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah menulis hukum Taurat, isi hukum Taurat itu di dalam hati mereka. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Roma pasal 2 ayat 14-15. Coba baca. Roma pasal 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Nah, jadi untuk orang Yahudi ada hukum Taurat, dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Untuk orang non-Yahudi yang tidak punya hukum Taurat, isi hukum Taurat Tuhan taruh. Karena itu Tuhan mengadili mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam hati mereka. Maka kalau Tuhan mengadili mereka, Tuhan harus ya menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Itu yang dibicarakan dalam Roma 2 ayat 16 tadi ya. Nah, tapi ini juga tidak hanya berlaku bagi orang non-Yahudi ya, tetapi bahkan untuk semua kita sebenarnya. Ada banyak dosa kita yang
tidak lahir dalam perbuatan, tidak berbuah melalui perbuatan, tapi dosanya dalam pikiran atau hati kita saja. Misalnya, saya tidak bikin apa-apa dengan beliau, tapi saya iri hati. Begitu saya iri hati, itu kan melawan firman. Iri hati adalah dosa yang tersembunyi dalam hati. Kalau saya iri hati lalu tonjok, itu namanya jadi perbuatan. Tapi kalau saya hanya iri tanpa action apa-apa, ini sesuatu dalam hati saya. Nah, itu tetap dosa di dalam Alkitab. Karena itu maka iri hati adalah dosa dalam hati yang tetap akan dihakimi. Apalagi yang di dalam hati tapi tidak keluar. Curiga tanpa dasar. Ya, nggak ada dasar apa-apa curiga. Kalau curiga ada dasar, oke. Tapi kalau tidak ada dasar lalu curiga, cemburu buta. Cemburu tidak apa-apa. Yang jadi salah adalah cemburu buta. Ya, betul ya? Kalau cemburu buta, maka itu tetap adalah sebuah dosa di dalam hati. Memaki orang tapi bukan keluar dari mulut, maki di dalam hati saja. Misalnya saya lagi ngomong-ngomong gini, kan saya lihat Pak Riki ada di sana. Saya tidak tahu apa yang di pikiran, tapi misalnya beliau maki-maki saya juga saya tidak tahu. Tapi ketika beliau maki-maki saya, dicatat itu apa yang ada dalam pikiran itu. Nah, coba bayangkan saudara punya pikiran buruk kepada orang lain nih, berapa banyak coba? Ya. Bahkan pendeta sementara berkhotbah pun kita bisa punya pikiran aneh-aneh tentang pendeta itu, pengkhotbah itu. Rencana jahat ini belum keluar, belum jadi perbuatan, itu hanya di dalam hati, tapi tetap itu dosa. Lamunan-lamunan liar, motivasi yang tidak benar, ini juga dosa. Motivasi tidak benar. Yang biasa kita lihat tuh actionnya, motivasinya tidak bisa dilihat, motivasi tersembunyi. Tapi motivasi itu mempengaruhi action. Saudara kasih persembahan, bagus, karena Tuhan perintahkan. Tapi motivasi apa kasih persembahan? Itu penting. Saudara melayani, motivasi apa melayani? Saudara datang ke gedung gereja kebaktian, kenapa datang? Motivasinya apa? Saya pernah melayani di satu gereja, kebaktian jam 9, setengah 8 si bapak sudah ada. Ini luar biasa. Minggu berikut lagi, kebaktian jam 9, setengah 8 dia sudah ada. Rajin benar bapak ini. Apakah dia membayangkan bahwa satu hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain? Satu kali saya tanya, Bapak, kenapa Bapak pagi-pagi sudah datang? Kebaktian jam 9, Bapak setengah 8 sudah ada. Dia bilang, lebih baik saya di sini. Kenapa? Aduh, istri saya itu kalau bangun ributnya, mulutnya itu loh. Daripada saya kepala sakit dengan mulutnya, lebih baik saya datang gereja. Bagaimana kalau istrinya mulutnya tidak seperti itu? Apakah dia mau seperti itu? Motivasi. Banyak sekarang pendeta-pendeta juga melayani karena duit. Ya. Maka mereka berkhotbah, mereka mengajar harus dapat duit. Dan mencari keuntungan material dari pelayanan mereka. Itulah sebabnya banyak yang kaya raya dengan salah mempergunakan keuangan. Tapi melayani, orang bisa melayani, action bisa sama, tapi motivasi berbeda. Saya sering pakai ilustrasi gini. Kalau kucing kejar tikus, apa yang sama? Sama-sama lari kan? Kucing lari, tikus lari. Kalau dilihat larinya sama, dua-dua lari. Tapi coba kalau kita tanya, mengapa kucing lari? Mengapa tikus lari? Wah, tikus lari karena takut dan ingin selamatkan nyawa. Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Berarti yang satu lari masalah nyawa, yang satu lari masalah perut. Maka sama, larinya sama tapi motivasinya beda. Nah, berapa banyak kita itu bahkan dalam aktivitas rohani pun motivasi salah. Dengar baik-baik pemuda-pemudi yang rajin gereja, tapi kamu hanya rajin pergi ke gereja karena pacarmu ikut.
motivasimu itu juga dihakimi. Tuhan tahu motivasimu. Kau rajin sekali pelayanan karena ada pacarmu. Begitu kamu putus cinta, kamu tidak muncul lagi di gereja. Motivasimu dicatat. Motivasi itu dalam hati. Kalau saudara membaca satu ayat di dalam Matius 5 ayat 28, dibilang begini. Barang siapa yang melihat seorang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dalam hati. Lihat perempuan dan mengingini sudah berzina. Duh, masa kita lihat saja baru ingin saja sudah berzina, bagaimana bisa pacaran? Kan mau pacaran lihat dulu baru ingin kan? Ya Pak Mole ya, lihat dulu baru ingin kan? Tapi kalau ingin tuh dianggap berzina. Semua kita berzina. Tapi tidak, ayat itu bukan artinya begitu. Kalau kita lihat ayat itu dalam terjemahan lama, dia bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya, dia sudah berzina. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, maka dia sudah berzina. Perzinahan fisik belum terjadi. Hanya melihat dan menginginkan dalam nafsu birahi. Bayangkan. Menginginkan seperti itu belum jadi perbuatan. Itu hanya di pikiran, hanya di hati. Dan itu tetap dianggap sebagai perzinahan. Nah, kalau begitu maka bukan hanya perbuatan, bukan hanya apa yang sudah menjadi perbuatan. Masih di dalam hati dan pikiran yang belum jadi perbuatan pun, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Coba perhatikan 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Wah. Jadi dosa yang tidak kita sempat buat, tapi sudah direncanakan di dalam hati, Tuhan akan tunjukkan. Tapi ini juga, misalnya ya, saya ini susah makan, susah minum. Lalu Censa ada niat, saya mau bantu Pak Esra beras 1 karung. Besok mau pergi beli, sumbang buat Pak Esra. Belum besok, malam ini mati. Karena sudah mati, maka beras 1 karung tidak jadi diserahkan pada saya. Tapi ada niat kan? Nah, pada hari pengadilan Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan. Hari itu saya tahu, ternyata Censa punya niat baik. Niat baik itu belum terlaksana, tapi ada niat baik. Tuhan catat itu sebagai pahala. Wah, ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya apa yang kita buat, tapi apa yang masih di pikiran dan di dalam hati. Tuhan menilai semua. Untuk orang benar dijadikan upah, tapi untuk orang berdosa yang tidak percaya, itu menjadi alasan untuk penghakiman. Ya, saya baca komentar dari Matthew Henry. Semua yang tersembunyi dalam diri manusia akan dihakimi saat itu. Dosa-dosa tersembunyi akan dihukum. Hal-hal yang rahasia akan dibuat menjadi terang benderang. Hari itu akan menjadi hari pengungkapan besar-besaran, ketika apa yang sekarang dilakukan di sudut-sudut akan diumumkan kepada seluruh dunia. Saudara punya dosa apa yang saudara sembunyikan? Yang istri di rumah tidak tahu, yang suami tidak tahu, yang orang tua tidak tahu, yang anak-anak tidak tahu, yang pendeta tidak tahu, yang jemaat tidak tahu. Saudara simpan itu rapat-rapat. Kalau saudara percaya Yesus, dosa itu dihapuskan. Tapi kalau saudara bukan orang percaya, simpan rapat-rapatlah Bapak, simpanlah rapat-rapat Mama, simpan rapat-rapat Nak, tapi pada hari penghakiman semua akan terang benderang. Celaka kau hari itu.
Hari ini kalau ada dosa orang dibeberkan di medsos, heboh luar biasa. Tapi hari penghakiman itu akan dibeberkan di seluruh dunia dan semua orang akan melihat. Karena itu saudara, apa yang di dalam hati dihakimi. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu. Jadi jangan hanya jaga mulut, jangan hanya jaga kaki, jangan jaga tangan, tapi juga jaga pikiran, jaga hati kita. Dan kalau saudara belum terima Yesus, itulah saya bilang, kalau kita terima Yesus, memang kita banyak dosa, tapi anugerah Allah dalam Kristus Yesus membuat semua dosa itu terhapus. Karena itu hari ini saya lebih berseru kepada saudara-saudara yang memang Kristen, terlahir sebagai agama Kristen, atau punya jabatan di dalam gereja sebagai majelis gereja atau apapun, tapi saudara belum percaya Yesus. Hari penghakiman itu adalah hari malapetaka bagimu. Karenanya jangan keraskan hatimu. Selagi bisa dikatakan hari ini, kamu berlututlah dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Sambut dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Maka semua dosamu tertebus oleh darahnya. Ya, jadi Pak Riki, bukan hanya perbuatan, dalam hati dan pikiran yang belum berbuah perbuatan pun akan dihakimi di hari penghakiman. Oke, ada pertanyaan lain? Mohon maaf sebelumnya Pak Pendeta, mungkin pertanyaan saya terlalu mengada-gada, tapi saya sungguh ingin mengetahuinya. Tadi Bapak Pendeta sempat membahas bahwa pada waktu Tuhan menghakimi kita nanti, terkait dengan perbuatan kita yang tidak benar terhadap dia juga terhadap sesama, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Tuhan juga akan menghakimi perbuatan kita yang berhubungan dengan sikap kita terhadap tanaman juga binatang? Jadi kita menebang pohon sembarangan, kita membunuh binatang. Bagaimana penjelasan Bapak Pendeta? Coba Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan. Setiap perbuatan. Maka semua perbuatan, tidak ada perbuatan yang tidak dibawa ke pengadilan itu. Ya. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tanpa kecuali. Semua perbuatan dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan diri sendiri, dalam hubungan dengan alam, termasuk binatang, semua akan dihakimi. Perbuatan kita bisa yang berhubungan dengan alam. Misalnya hukum pertama ya sampai 4, jangan ada padamu Allah lain. Kalau kamu punya Allah lain, kamu dihakimi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apamu untuk sujud menyembah. Kalau kau buat patung dan menyembah, kau akan dihakimi. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini juga termasuk dosa. Itu akan dihakimi. Ingat, kuduskan hari Sabat. Kalau kamu hanya kerja terus, tidak peduli hari Tuhan, kamu dihakimi. Itu dosa-dosa yang berhubungan dengan Tuhan. Ada yang berhubungan dengan sesama, itu hukum 5 sampai 10. Hormatilah ayah dan ibumu. Maka semua orang yang tidak menghormati ayah dan ibumu akan dihakimi. Dengar baik-baik anak muda. Kamu yang merasa diri sudah kerja, sudah mapan, lalu saudara tidak menghargai orang tuamu. Ya, papa mamamu sebagai orang tolol, orang bodoh yang kuper dan sebagainya. Dan kamu menghina orang tuamu. Kamu tidak akan lolos. Saya pernah menyaksikan seorang anak dan seorang bapak, anak kandung dan bapak kandung berkelahi. Dan si anak mencaci maki bapaknya dengan makian-makian yang paling kasar. Ala orang timur. Ya. Anak seperti itu tidak akan lolos. Ya. Termasuk hormati ayah dan ibumu itu bukan hanya sekedar hormat, tapi menjaga mereka, memelihara mereka. Semua anak yang tidak pernah peduli orang tua. Kamu kerja terima gaji banyak, tapi yang makan gajimu pacarmu. Sedangkan papa mamamu tidak pernah kau beri. Kau belikan pacarmu segala macam barang, tapi orang tuamu dapat apa?
Pikir, kamu tidak akan lolos. Waktu orang tuamu hidup, berapa kau beli baju buat dia? Apa kau pernah beli sepatu baru buat dia? Pernah belikan dasi buat dia? Tidak. Kalau dia sudah mati, masuk peti mati, baru kau beli jas, sepatu. Untuk apa? Untuk orang mati. Selama orang tua hidup tidak pernah peduli mereka makan apa, minum apa. Kau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Tidak pernah peduli. Nanti kalau orang tua sudah mati, baru ada vokal grup keluarga berdiri, beta belum balas mama, mama pun capek, sio dulu. Lah sampai munafik kau. Selagi orang tuamu hidup, perhatikan mereka. Mengabaikan orang tua itu akan membawa kamu juga ke hari pengadilan. Terus sama, ya. Jangan bersaksi dusta. Hukum 5-10 itu berkenaan dengan hukum terkait dengan 1-4 itu dengan Tuhan. 5-10 itu dengan sesama. Tapi termasuk kalau alam memang diciptakan oleh Tuhan. Merusak alam itu juga dosa. Kita tentu saja perlu menebang pohon untuk bikin bangunan, tapi menebang pohon secara tidak perlu. Saya masa kecil dulu di kampung, sering cari kayu api, kayu bakar. Ya memang kadang-kadang ada yang perlu ditebang, tapi kalau tidak perlu ngapain ditebang? Ini termasuk juga bagi saudara yang terlibat di dalam penebangan pohon secara liar, yang melawan bukan hanya hukum Tuhan itu, tapi juga hukum negara. Saudara tidak akan lolos. Merusak sungai, laut, udara. Termasuk di sini adalah buang sampah dengan sembarangan. Kalau kamu buang sampah dengan sembarangan, kamu merusak alam. Kalau kamu merusak alam, kamu berdosa. Semua yang suka buang sampah dengan sembarangan, bertobatlah kau hari ini. Karena kalau tidak, itu juga akan membawa kamu ke hari pengadilan. Karena semua perbuatan dicatat. Semua perusahaan atau pabrik yang secara ilegal menyalurkan limbah-limbah pabrik ke sungai, merusak sungai. Kamu berdosa dengan merusak alam. Ya. Bagaimana dengan binatang? Banyak orang hidup berperi kemanusiaan tapi tidak berperi kebinatangan. Ya. Kalau tadi dikatakan bagaimana kalau kita potong binatang? Ya kalau potong untuk makan secara baik-baik ya tidak apa-apa kan. Memang harus dipotong baru dimakan kan. Tidak bisa kita makan kambing hidup-hidup kan. Ya. Tapi menarik sekali bahwa firman juga ternyata bukan hanya ngatur hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama, ya, bahkan hubungan dengan binatang. Coba baca Ulangan 25 ayat 4. Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mengirik itu apa? Mengirik ini istilah pertanian. Yang orang habis panen padi ya, kan masih di tangkai-tangkainya. Mengirik itu adalah upaya melepaskan biji padi dari tangkai-tangkai padi itu. Maka orang biasanya melakukan dengan menginjak-injak. Diinjak-injak begini supaya rontoklah biji padi itu dari tangkai-tangkainya. Nah, kadang-kadang manusia memakai alat bantu, yaitu binatang. Maka lembu itu semua hasil panen ditaruh dan lembu itu disuruh menginjak-injak. Maka di sini lembu dipakai tenaganya. Maka dalam ayat ini lembu yang sedang mengirik itu lembu yang dipakai. Tapi dibilang jangan engkau memberangus. Memberangus itu apa? Kalau saudara pernah bawa babi dari kampung jual di kota, daripada babi itu gigit lalu ditaruhlah semacam karung atau kain, lalu diikat di mulut babi itu. Jadi babi itu tidak bisa buka mulut. Nah itu memberangus itu begitu. Jadi lembunya itu dikasih semacam kain atau karung, ya, lalu diikat dengan tali. Jadi lembu itu tidak bisa buka. Dengan kata lain,
kamu kok tidak mau kasih makan lembumu? Lembumu kamu suruh kerja. Maka lembu itu capek sekali itu, ya. Tapi kamu tutup mulutnya sehingga tidak beri makan. Maka yang punya lembu dan mempekerjakan lembu tapi tidak tahu memberi makan lembu, kamu berdosa. Ya. Kalau lembu saja tidak dikasih makan, dosa. Kalau anak tidak dikasih makan, bagaimana? Dosa. Kalau istri tidak dikasih makan, dosa itu ya. Nah, lembu. Tuhan perhatikan itu ya. Coba baca Amsal 12 ayat 10. Amsal 12 ayat yang ke-10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ayat ini terjemahan lamanya bilang, orang yang benar itu mengindahkan nyawa binatangnya. Terjemahan Indonesia sehari-hari mengatakan orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Kalau menyembelih binatang baik-baik untuk dimakan, oke. Tapi kalau menyembelih binatang tanpa ada manfaat, menyiksa binatang, itu dosa. Misalnya menyalipkan kucing. Karena ini kucing, kita baru beli ikan, habis goreng ikan, belum makan, kucing makan. Maka teman saya itu menangkap kucing itu dan menyalipkannya. Ya, dan dia betul-betul taruh kucing begini dan disalipkan. Kucing itu hanya begini. Saya pikir kucing itu berteriak apa? Mungkin Eli, Eli lama sahabatani. Ya. Ada yang menyiram bensin pada tubuh anjing dalam keadaan hidup, baru bakar. Dan anjing itu lari dalam keadaan terbakar. Ada yang menguliti kambing sementara kambingnya hidup. Ya kalau sudah dipotong baru dikulit, ini tidak. Kambing masih hidup dikuliti seperti itu. Betapa mengerikannya. Melempar kambing dari menara. Ada orang yang permainan seperti itu. Dari atas menara yang tinggi, kambing didorong dan jatuh mati. Dan menurut saya termasuk adu binatang sampai mati. Semua yang suka main judi dengan adu ayam, ya, sampai ayamnya mati, itu dosa. Saudara tidak akan lolos. Ya. Saudara-saudaraku orang NTT yang suka taji ayam seperti itu. Saudara-saudaraku yang di Pulau Sabu, saudara tidak akan lolos. Bertobatlah. Karena itu maka kita bisa lihat bahwa bukan hanya urusan dengan Tuhan, bukan hanya urusan dengan sesama, dengan alam. Saya mau baca komentar dari Matthew Henry. Dia bilang begini, cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Nah, ini bukan dari Matthew Henry, dari Full Life. Cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Binatang bermanfaat bagi manusia untuk persahabatan, kerja, dan makanan. Dan mereka tidak boleh dianiaya dan dimanfaatkan dengan cara yang kejam. Kalau saudara suka pelihara anjing, peliharalah baik-baik. Jaga kesehatannya, beri makan yang cukup. Kucing dan lain sebagainya. Jangan perlakukan secara buruk. Karena saudara bisa berdosa karena itu. Matthew Henry mengatakan, sampai seberapa besar orang baik akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak hanya berbelas kasihan terhadap keadaan-keadaan manusia terendah, tetapi juga bahkan memperhatikan hidup hewannya. Bukan hanya karena hewan itu adalah pelayannya, melainkan juga karena hewan itu adalah ciptaan Allah. Hewan-hewan yang ada pada kita haruslah kita pelihara, harus diberi makan dan istirahat yang nyaman, dan sekali-sekali tidak boleh disiksa atau diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bileam ditegur karena memukuli keledainya. Hukum Taurat memberi perhatian pada lembu-lembu. Oleh sebab itu orang yang tidak berlaku adil pada hewan bukanlah orang benar. Orang-orang yang berlaku kejam dan biadab terhadap hewan membuktikan dan membenarkan bahwa di dalam diri mereka ada sesuatu kebiasaan yang biadab dan ikut andil dalam membuat makhluk-makhluk ciptaan mengeluh. Karena itu saudara,
yang suka bersikap buruk pada hewan, bertobatlah saudara. Karena itu pun akan dibawa pada hari pengadilan. Kecuali kamu bertobat dan dosa itu dihapus, kamu harus bertanggung jawab terhadap semua itu. Ya, itulah semua kitab yang mencatat perbuatan-perbuatan kita. Semua perbuatan baik dicatat untuk pemberian upah nanti. Tapi setiap dosa yang tersembunyi dicatat untuk penentuan derajat hukuman yang akan diterima. Lalu kitab yang juga dibuka, itu satu kitab yang dibedakan dari kitab yang lain itu. Coba Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Oke, cukup di situ. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Tadi semua kitab sudah dibuka. Tapi yang satu ini kitab spesial. Kitab kehidupan. Ya. Nah, perhatikan bahwa kitab kehidupan ini baru dibuka pada pengadilan terakhir. Itu berarti bahwa sebelum itu kitab itu masih tertutup dan tidak ada seorang pun bisa membukanya dan mengintipnya. Ini penting karena ada satu pendeta terkenal di Indonesia mengatakan bahwa dia dibawa roh ke surga, lalu Tuhan izinkan dia untuk melihat isi kitab kehidupan, dan puji Tuhan katanya ternyata nama saya dan nama istri saya tercatat di sana. Ini jelas salah, karena Alkitab berkata bahwa kitab ini baru dibuka pada pengadilan terakhir. Tidak ada orang siapapun, pendeta siapapun, nabi rasul manapun yang bisa ngintip di sana. Kalau mereka bisa, ayatnya jadi salah. Ya. Nah, ini kitab kehidupan, ini kitab spesial. Nah, saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal tentang kitab ini. Pertama, ini adalah kitab yang mencatat nama orang-orang pilihan yang akan diselamatkan atau yang akan masuk surga. Coba baca Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lalu Filipi 4 ayat 3. Filipi pasal 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi Paulus mengatakan bahwa ada sejumlah temannya yang berjuang bersama dengan dia, Clemens dan kawan-kawan sekerja, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, di sini Paulus bisa tahu nama mereka tercatat. Itu bukan karena dia ngintip atau bukan dibukakan pada dia, tapi karena dia tahu bahwa yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang percaya. Nah, teman-teman dia yakin iman mereka adalah orang percaya, maka dia yakin bahwa nama mereka terdaftar di dalam buku itu. Jadi bukan hasil ngintip, hasil nyontek. Ya. Nah, sekarang misalnya saya beritakan Injil kepada Pak Mule dan Pak Mule percaya. Dia sudah percaya Yesus, terima Yesus, dan dia akhirnya hidup bersama saya dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan ini saya melihat bahwa betul-betul ini orang sungguh-sungguh beriman, imannya benar, pelayanannya benar. Maka ini sungguh-sungguh orang percaya. Kalau dia sungguh orang percaya, dia pasti diselamatkan. Dan kitab kehidupan itu kan berisi nama-nama orang yang akan diselamatkan. Nah, karena sekarang dia percaya dan dia pasti selamat berdasarkan janji firman, maka saya boleh mengatakan, Pak Mole, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ini bukan hasil ngintip. Ya, tapi ini karena ada syarat yang diberikan, maka ini memenuhi syarat sebagai orang percaya, saya memberikan klaim. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Itu sama seperti Paulus yang mengatakan bahwa Clemens dan kawan-kawan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu Wahyu 21 ayat 27.
Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang akan selamat. Yang tidak tercatat tidak selamat. Ya. Jadi kitab kehidupan itu apa? Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat nama-nama dari orang-orang yang akan diselamatkan. Ada nama-nama di sana. Nah sekarang, sejak kapan nama tertulis di dalam kitab kehidupan itu? Kalau hari ini saya beritakan Injil, percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat. Mau percaya? Dia percaya hari ini. Kalau dia percaya hari ini, kapan namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Hari ini? Salah. Ya, coba lihat Wahyu 13 ayat 8. Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oke, Wahyu 17 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, di dalam dua ayat ini tidak dibicarakan tentang orang yang namanya tercatat, tapi dia bicara namanya tidak tercatat. Dan dikatakan bahwa namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Kalau begitu kita bisa balik juga, bahwa kalau orang ini adalah orang percaya, maka namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, bukan baru hari ini. Kamu percaya Yesus hari ini, tapi yang kamu tidak sadar bahwa kamu adalah orang pilihan. Tuhan telah pilih kamu dan namamu sudah masuk dalam kitab kehidupan sebelum dunia ada. Maka kamu bisa percaya hari ini. Ya. Nah, kalau begitu maka kitab kehidupan ini tentu ada hubungan dengan doktrin yang lain dalam kekristenan, namanya doktrin predestinasi. Tentang adanya umat pilihan atau orang-orang pilihan yang memang direncanakan untuk diselamatkan oleh Allah. Coba lihat 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ya, cukup. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Pada waktu saya mengikuti perkuliahan saya, kuliah doktoral saya, ada sesuatu yang menarik yang diajarkan oleh dosen. Dosen itu mengatakan begini, katakanlah ini ya, dari sana sampai sini, ini anggaplah ini kita ada dalam ruangan. Di sana, itu di luar ruangan. Ada pintu gerbang di sini. Dan saya belum percaya. Waktu saya belum percaya, saya ada di luar sini. Ya, saya ada di luar sini dan saya membaca di dalam, di ambangnya dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Kalau engkau tidak percaya, engkau binasa. Kalau engkau percaya, engkau selamat. Setelah membaca begini, hari ini saya ambil keputusan percaya. Maka saya masuk. Begitu saya masuk dan saya balik, ternyata saya lihat ada tulisan dari bagian dalam. Selamat, nama Anda sudah tertulis sebelum dunia dijadikan. Wah, berarti dari sudut pandang kita, kita baru percaya hari ini. Tapi tanpa kita sadari bahwa kalau kita bisa percaya hari ini, sebenarnya nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu sebelum dunia dijadikan. Ya, itu kitab kehidupan. Maka semua orang yang percaya namanya ada di sana. Semua orang tidak percaya tidak ada nama di sana. Sampai kalau orang mati masuk neraka, maka namanya tidak ada di sana memang. Sejak dari dunia dijadikan. Tapi kalau sampai saudara bisa percaya dan akhirnya diselamatkan, itu karena
Tuhan memilih saudara. Nah, ada hal lain yang perlu saya tekankan di sini. Mengapa kitab kehidupan dibuka di pengadilan akhir bersamaan dengan dibukanya kitab-kitab lain? Ya. Kenapa dibuka bersamaan? Mari kita perhatikan kembali semua kitab itu ya. Kitab-kitab sebelumnya itu dipakai untuk menghakimi semua orang berdasarkan perbuatan mereka. Oke, kitab itu untuk balas perbuatan ya. Maka orang berdosa, perbuatannya akan dihakimi. Perbuatannya ya. Orang percaya, perbuatannya akan diperhitungkan sebagai upah. Ya. Jadi perbuatan orang percaya menghasilkan upah. Perbuatan orang tidak percaya menghasilkan hukuman. Mengapa orang berdosa dihukum? Karena perbuatan mereka jahat. Mengapa orang benar mendapatkan pahala? Karena perbuatan mereka baik. Setelah itu kitab kehidupan dibuka. Nah, kitab kehidupan ini tidak sama sekali tidak mencatat perbuatan. Kenapa? Kenapa kitab kehidupan tidak mencatat perbuatan? Bagaimana mencatat perbuatan? Nama orangnya sudah dicatat sebelum dunia dijadikan. Jangankan perbuatannya, orangnya saja belum ada. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah mencatat nama Esra di dalam kitab kehidupan. Saya belum ada. Perbuatan saya belum ada. Jadi tidak bisa ada catatan tentang perbuatan saya di dalam kitab kehidupan. Catatan tentang perbuatan saya tercatat dalam kitab yang lain. Nah, dua kitab ini dibuka bersamaan. Kitab kehidupan sama sekali tidak catat perbuatan. Kitab yang lain mencatat perbuatan. Dengan demikian, tercatatnya nama-nama orang yang diselamatkan dalam kitab kehidupan itu bukan karena perbuatan baik mereka. Karena mereka belum ada. Perbuatan mereka juga belum ada. Berarti mengapa sampai nama saya bisa tercatat di sana padahal saya belum ada, dunia pun belum dijadikan? Itu karena anugerah Tuhan semata. Itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Itu karena pilihan kasih karunia Allah. Jadi, kita bisa simpulkan data ini seperti ini. Pertama, kalau saya masuk neraka, itu karena dosa saya. Dosa sayalah yang bawa saya ke neraka. Kedua, kalau saya masuk surga, itu bukan perbuatan saya. Itu adalah kasih karunia Tuhan, hadiah dari Tuhan. Kalau nanti masuk surga dan saya dapat upah, itu karena perbuatan saya. Gitu. Kalau saya masuk neraka karena perbuatan saya. Kejahatan saya, dosa saya. Kalau saya masuk surga bukan karena perbuatan baik saya. Tapi kalau saya dapat upah di surga, itu karena perbuatan baik saya. Berarti perbuatan baik saya menentukan upah saya. Tapi bukan untuk menyelamatkan saya. Keselamatan saya semata-mata karena kasih karunia Allah. Dengan kata lain begini, pertama, yang membawa orang ke neraka adalah perbuatan jahat. Yang membawa orang ke surga, kedua, yang membawa orang ke surga adalah kasih karunia. Ketiga, yang membawa orang kepada upah di surga adalah perbuatan baik. Jadi, begini, semua perbuatanmu akan membawa kamu ke neraka.
Semua perbuatan dosamu akan membawa kamu ke neraka. Tapi kalau kamu mau ke surga, tidak butuh perbuatan baikmu. Kejahatanmu membawa kamu ke neraka, tapi kebaikanmu tidak bisa bawa kamu ke surga. Yang bisa bawa kamu ke surga itu hanya anugerah Allah. Hanya karena kasih karunia Allah yang kamu terima dalam iman. Karena itu jangan pernah berpikir untuk berbuat baik supaya masuk surga. Mari kita rajin berbuat baik supaya masuk surga. Mari kita rajin kebaktian supaya masuk surga. Mari kita kasih persembahan untuk masuk surga. Tidak ada orang bisa masuk surga karena perbuatan baiknya. Tapi orang akan masuk neraka karena perbuatannya. Kamu hanya perlu beriman kepada Kristus. Dan kasih karunia itu bagi kamu. Kamu akan masuk surga bukan perbuatan baik. Setelah kamu masuk surga, setelah kamu percaya Yesus dan diselamatkan, maka setiap pelayananmu, setiap pengorbananmu, setiap perjuanganmu untuk Tuhan, setiap perbuatan baik, itu yang mendatangkan upah. Karena itu saudara-saudara, kalau ini prinsipnya, dengarlah, hai teman-temanku. Kalau kamu belum pernah buka hati untuk Yesus, dosamu banyak loh. Mabuk, mencuri, berzina, menipu, dan macam-macam hal yang lain. Kalau dicatat banyak sekali. Ini akan bawa kamu ke neraka. Kamu tidak akan lolos. Tapi kalau kamu mau lolos, saya tidak suruh kamu berbuat baik. Itu salah. Kalau kamu mau lolos, segeralah terima Yesus sekarang juga. Hanya anugerah Allah dalam Kristus yang bisa menyelamatkan kamu. Cukup kamu datang kepada Dia, mengaku kamu adalah orang berdosa, mengaku bahwa kamu memang orang yang layak dihukum di dalam neraka. Tapi ada anugerah yang diberikan bagimu. Yesus telah mati untuk menebus kamu, sehingga semua dosamu dihapuskannya. Maka kamu harus datang sujud kepada Kristus. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Nah, maka kamu harus sujud dan terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Itu saja. Itu sudah cukup menyelamatkan saudara. Tidak perlu tambah perbuatanmu. Perbuatanmu tidak menyumbang apa-apa untuk keselamatan. Tapi perbuatanmu membawa kamu ke neraka. Dan kalau kamu sudah percaya Yesus dan sudah diselamatkan, semua perbuatan baikmu akan jadi upah. Maka belajarlah berbuat baik. Bertobatlah, tinggalkanlah dosa-dosamu. Yang mencuri berhenti mencuri, hidup secara baik. Yang suka pukul istri, bertobatlah dan hiduplah secara baik dengan istri. Apapun dosamu, bertobatlah, berhentilah, dan mulailah hidup yang lebih baik. Belajarlah berbuat baik, karena perbuatan baikmu akan menentukan upahmu di surga. Bukan surga, upah di surga. Surga hanya kasih karunia Allah. Karena itu saudara, ini prinsip yang sangat penting dalam iman Kristen. Pikirkan ini. Sekali lagi saya bilang, malam ini jangan tidur sebelum merenungkan semua yang saya katakan ini. Dan yang sudah terima Yesus, bersyukurlah. Dan teruslah berbuat baik. Teruslah melayani. Teruslah semangat di dalam berkorban bagi Tuhan. Upahmu besar di surga. Tapi yang belum percaya Yesus, malam ini kesempatan kamu untuk sujud di kakinya. Terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Setelah saya menjelaskan semua ini, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Tim Pijar TV akan siap menjawab pertanyaan saudara-saudara. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan SMS pertanyaan Anda dan kami akan menjawabnya. Dan juga kalau Anda rindu
terlibat di dalam pelayanan Pijar TV yang memberkati Indonesia, memberkati banyak orang. Kami beri kesempatan kepada saudara untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mentransferkan dana Anda, persembahan Anda untuk pelayanan ini. Dan setiap uang Anda akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui Pijar TV. Apakah ada yang mau bertanya? Bapak Isra? Ya. Ini saya mau bertanya, saya Oscar. Pertanyaan saya, Pak, kalau kitab kehidupan sudah mencatat nama orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan, berarti percuma dong kita harus percaya Yesus dan setia kalau ternyata nama kita tidak dicatat dalam buku itu, Pak. Ya, pertanyaan yang baik. Kalau itu sudah dicatat namanya, terus saya percaya Yesus tapi nama nggak ada, percuma dong, sia-sia. Tidak bisa. Kalau Bapak bisa percaya, artinya namanya tercatat. Karena orang yang tidak tercatat namanya mustahil bisa percaya. Karena percaya itu juga anugerah. Ya, kalau Tuhan tidak buka hati seseorang, dia nggak akan bisa percaya. Percaya atau beriman itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memilih orangnya atau mencatat nama orang itu dalam kitab kehidupan, orang itu tidak bisa tidak percaya. Satu titik dalam hidupnya harus percaya. Coba kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 48. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Perhatikan, semua orang yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi tidak bisa saudara itu percaya padahal tidak ditentukan. Kalau saudara bisa percaya, namamu ada di dalam kitab itu. Kalau namamu tidak dalam kitab itu, kamu tidak bisa percaya. Jadi tidak ada kemungkinan orang percaya tapi nama tidak dicatat. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Kalau Bapak benar-benar sudah percaya, nama Bapak juga tercatat dalam kitab kehidupan itu. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya. Apakah bisa orang yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan dihapus dari sana? Saya bertanya seperti ini dengan mengacu pada Keluaran 32 ayat 31 sampai 33, Pak. Oke. Apakah kalau kita nama sudah dicatat di sana bisa dihapus? Coba kita baca ayat yang ditanyakan, Keluaran 32 31 sampai 33. Keluaran 32 ayat 31 sampai 33. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dari dalam kitabku. Berarti apakah nama dalam kitab kehidupan bisa dihapus kalau kita berdosa? Pak Romelus, nama sudah tercatat di kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Pak, ternyata iri hati dengan orang. Hapus namanya. Hari Minggu datang gereja, Pak minta ampun, tulis lagi. Pulang. Ya, maki orang, hapus lagi. Setelah itu minta ampun lagi, tulis lagi. Setelah itu, mencuri, hapus lagi. Kalau model begitu, Pak Ayah benar ini ya, kita tiap hari hanya tulis hapus, tulis hapus, tulis hapus. Ya, sudah tertulis, berdosa banyak lagi. Hari Minggu di depan mata Yesus, hapus. Sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa, tulis lagi, hapus lagi. Nah itu berarti repot kita ini ya. Apakah Tuhan tidak tahu kehidupan kita di depan?
Nanti terakhirnya bagaimana? Ya sudah, kalau terakhirnya memang pas dihapus, ya tidak usah tulis dari awal. Tapi kalau terakhirnya memang pada tulis dari awal, kenapa harus hapus? Ya. Nah, jadi kelihatannya tidak masuk akal kalau ada nama di dalam kitab kehidupan dan hapus. Kalau Tuhan memang mencatat nama saudara di dalam kitab kehidupan itu, Tuhan ini sudah tahu jalan hidup saudara. Dan kalau Tuhan sudah rencanakan itu, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Tidak bisa Tuhan mencatat namamu dalam kitab kehidupan, tapi ternyata di ujung akhir terhapus. Berarti rencana Tuhan gagal, rencana Tuhan untuk menyelamatkan dia gagal. Dan Tuhan tidak bisa gagal rencananya. Kalau begitu bagaimana dengan ayat tadi, ya? Keluaran 32 tadi, ayat 32, 33 itu. Nah, ayat ini tidak boleh kita tafsirkan bertentangan dengan ayat lain. Ingat prinsip menafsir Alkitab. Jangan menabrakkan ayat dengan ayat. Karena sama-sama firman Tuhan tidak bisa saling bertentangan. Sekarang coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Gak bisa. Nah, kalau begitu apa artinya tadi kata-kata Musa itu ya? Dan Tuhan jawab, hanya orang berdosa yang akan dihapuskan. Gini, penghapusan nama di situ yang tercatat di dalam Keluaran itu dipakai hanya untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan pikiran manusia. Kadang-kadang Tuhan itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu hanya untuk menyesuaikan diri dengan manusia. Bahasa seperti itu disebut bahasa antropomorfis. Antropos itu artinya manusia, morfe itu gambaran. Jadi gini, kalau kita melihat contoh ya di kasus Menara Babel. Setelah orang dirikan Menara Babel, lalu Tuhan bilang, baiklah kita turun. Ya, dan mengacaukan. Baiklah kita turun. Tuhan itu kan maha hadir ya. Apa maha hadir tuh? Maha hadir itu adalah ada di mana-mana. Ya. Kamu bisa pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena kamu tidak ada di Jakarta. Makanya baru mau pergi. Kalau kamu sudah ada di Jakarta, tidak perlu pergi. Tapi bayangkan bahwa Tuhan sudah ada di mana-mana. Kalau Tuhan sudah ada di mana-mana, perlukah Tuhan bepergian? Ayo, kalau Tuhan sudah ada di mana-mana, dia mau pergi kemana lagi? Maka secara teologis, Tuhan tidak bisa kemana-mana. Karena dia sudah ada di mana-mana. Tapi anehnya di Alkitab, kita lalu membaca, Tuhan turun, baiklah kita turun, mari kita naik. Seolah-olah Tuhan turun, tadi dia ada di atas, tidak ada di bawah. Padahal Tuhan ada di atas dan di bawah. Nah, itu namanya bahasa antropomorfis. Oke. Pada waktu Sodom dan Gomora itu berdosa. Lalu Tuhan bilang, baiklah aku turun, telah banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Baiklah aku turun untuk mencari tahu apakah benar demikian atau tidak. Oh, ada ayat begitu. Loh, kenapa Tuhan perlu check and recheck? Memangnya dia di atas sana tidak bisa tahu betul atau tidak? Kenapa begitu? Itu namanya bahasa antropomorfis. Tuhan tahu semua. Bisakah Tuhan menyesal? Kalian berdua menikah, lalu belakangan menyesal. Tahu perempuan seperti ini tidak kukawini dia. Itu kenapa bisa menyesal? Karena kamu tidak tahu dia sebenarnya. Maka penyesalan lahir dari ketidaktahuan. Duh, kalau tahu begini saya nggak datang. Berarti tadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka penyesalan hanya lahir dari orang yang tidak tahu. Tapi kalau Tuhan sudah tahu semua, ngapain menyesal? Ya kan? Tapi anehnya kita baca dalam Alkitab, lalu Tuhan menyesal karena dia telah menciptakan manusia. Lalu Tuhan menyesal karena dia angkat Saul jadi raja. Ya. Nah, tidak mungkin kita memahami bahwa Tuhan betul-betul menyesal. Kalau begitu, bahasa Tuhan menyesal itu hanya bahasa
antropomorfis, di mana Allah digambarkan seolah-olah manusia, maka dia harus menyesal. Padahal dikatakan juga yang mulia dari Israel tidak tahu menyesal. Nah, begitu juga nama itu tidak bisa dihapus dari kitab kehidupan, karena itu menjadikan Allah gagal dalam rencananya. Tapi mengapa di dalam Keluaran 32 itu kok bisa muncul Tuhan akan menghapus? Ini hanya bahasa antropomorfis. Jadi itu hanya ya kira-kira begini, bahwa kitab kehidupan itu hanya merupakan simbol dari ketetapan Tuhan tentang keselamatan. Penghapusan nama dari kitab kehidupan itu tidak pernah benar-benar ada. Istilah itu hanya digunakan untuk menyesuaikan diri dengan pengertian manusia yang terbatas, sehingga ia menggambarkan tindakannya seolah-olah dia menghapusnya. Padahal sebenarnya nama itu tidak pernah ada. Ya, jadi kita boleh simpulkan bahwa itu adalah bahasa antropomorfis. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Saya mau bertanya di dalam kitab Matius 12 ayat 36 dan 37. Ya. Di situ dikatakan bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan dihakimi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kata sia-sia yang bagaimana yang akan dihakimi, Pak? Kata sia-sia, Matius 12, 36, 37. Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat 36 itu setiap kata sia-sia. Apa itu kata sia-sia? Kalau kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang tiap ucapan yang tidak berguna itu akan dihakimi. Dalam terjemahan yang lain dia bilang setiap kata yang tidak sewajarnya dituturkan. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana adalah aergos, dan a itu artinya tidak. Amoral, tidak bermoral. Ya. A itu tidak. Ergon itu artinya perbuatan. Maka argeos artinya kan ini perbuatan. Ada apa-apa ini. Kalau A itu negatif, maka tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kata-kata yang tidak menghasilkan apa-apa itu akan dihakimi. Tentu tidak dimaksudkan bahwa tidak menghasilkan apa-apa sama sekali, tapi tidak menghasilkan apa-apa yang baik. Makanya dibilang omongan yang sia-sia. Ya. Misalnya apa? Kata-kata kotor yang suka maki-maki. Ya, saudara yang terlalu cepat memaki, kamu akan dihakimi. Yang tidak berguna apa-apa. Ya, di budaya timur ini kadang-kadang kita juga mengucapkan kata-kata yang memang bukan karena kebencian, tapi menjadi ungkapan keakraban. Ya, aduh lama tidak ketemu, aduh babi, dari mana babi? Ya, ya. Ya, lalu dibalas, oh dari Jakarta buaya. Nah, kita kadang-kadang seringkali begitu, anjing ini dari mana saja. Itu tuh sia-sia omongannya, tidak menghasilkan apa-apa. Memang sudah jadi tradisi pada kita wilayah timur ini, tetapi itu tetap dosa. Ya, yang suka begini bertobat. Ya. Semua kata-kata kotor, semua makian, guyonan-guyonan yang berbau porno. Ya. Guyonan-guyonan yang berbau porno itu harus dihakimi. Kalimat-kalimat sombong. Ya. Kita kadang-kadang melihat orang ngomong, kita tahu ini orangnya kayaknya terlalu sombong, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan kepintarannya, menyombongkan pendidikannya. Begini-begini calon doktor ini. Wah, ya, doktor saja belum, ini baru calon saja, tapi dibanggakan itu ya. Ya. Termasuk rayuan-rayuan gombal. Ya.
Dengar baik-baik kau laki-laki yang suka bikin banyak rayuan. Ya, itu kalimat-kalimat yang sia-sia. Kamu akan bertanggungjawabkan. Ada cewek telepon cowoknya, kakak di mana? Di hatimu. Wah, enak ya. Semua rayuan-rayuan gombal yang omong kosong, yang tidak kamu sendiri tahu bahwa kamu tidak akan lakukan dan tidak bisa lakukan, tapi kamu keluarkan, kamu bertanggungjawabkan. Itu kata-kata sia-sia. Berbagai macam tipu daya, omong kosong, termasuk dalam bisnis atau jualan. Ya, ini barang bagus nih, baru ikan baru dari tadi pagi baru dapat ini, tahu-tahu sudah 3 hari. Ya, orang sampai rumah rusak semua. Kamu penjual yang sering menipu pembeli seperti itu, bertobat kamu. Kalau tidak, kamu dihakimi. Ya. Saya dulu heran waktu saya masih berbelanja ke pasar. Dibilang, ini bawang 1 kilo, tambah lagi. Setelah tambah saya sampai rumah, kok sedikit ya? Saya ulang lagi, 1 kilo, tambah ini, bonus lagi. Sampai rumah kok sedikit, hitung tidak sampai 1 kilo. Ini pasti ada yang curang. Ternyata saya pergi ke pasar, ya, begitu dia tambah lagi, saya bilang, tunggu. Bongkar itu kaleng. Ya, ternyata begitu bongkar itu kaleng, ternyata diisi koran sampai nyaris setengah. Habis itu baru bawang dari atas. Tapi ini 1 kilo. Kau bertanggung jawab. Kata-kata penipuan. Saya beli ikan. Waktu di pasar ikannya kelihatan gemuk-gemuk dan banyak. Sampai rumah kok kurus-kurus ikannya. Tapi rupanya mereka taruh di pasir. Tapi di bawah karung itu pasir sudah dikasih tumpukan tinggi. Jadi pasirnya sudah tinggi baru ikan dari atas. Jadi kita lihat dari jauh, banyak. Semua kata-kata penipuan, janji-janji palsu, janji bayar utang. Nanti tanggal 2. Ya, tanggal 2. Waktu kau pinjam uang kau ramah, giliran ditagih kau marah. Semua yang utang tidak bayar, tapi janji banyak toh. Kamu bertobat, itu kata sia-sia yang akan masuk dalam penghakiman. Dan berapa banyak orang yang suka janji seperti itu. Saya punya teman. Satu kali saya mau pinjam uang. Saya tahu pasti dia punya uang. Karena baru jual rumah. Dan saya tahu dia baru beritahu uangnya 1 miliar. Lalu saya pinjam. Saya bilang, Pak, bisa pinjam uang? Minggu depan saya kembalikan. Dia bilang, enggak mau. Saya heran, kaget. Ini teman baik, kenapa tidak mau? Punya uang lagi, bukan tidak punya uang. Saya pinjam uang minggu depan kembali. Dia bilang, tidak mau. Saya tanya, kenapa tidak mau? Dia bilang, karena aku yakin minggu depan kau tidak bisa ganti. Ya, terus, kalau kau bilang bulan depan, aku masih percaya. Ya sudah, kalau begitu bulan depan. Ya sudah, dia pinjamkan. Jadi, kalau mau kembalikan bulan depan, dia yakin saya bisa kembalikan. Tapi kalau yang minggu depan, dia tidak yakin, dia tidak mau kasih. Karena apa? Daripada saya janji minggu depan, dia terima janji minggu depan. Dan kalau saya tidak bayar minggu depan, saya dosa. Dia jengkel sama saya, dosa juga. Jadi untuk menghindari dosaku dan dosanya, dia menolak pemberian itu, tapi mau kasih kalau bulan depan. Semua yang utang, janji terus. Nanti di bulan depan terus. Itu kata sia-sia. Ya. Janji transfer. Pagi ini transfer. Tidak juga. Ya. Janji masuk minta. Ngelamar. Sudah pacaran 8 tahun. Kapan masuk minta? Kapan lamar? Nanti adek. Bulan depan sudah berbulan-bulan tidak masuk minta juga. Ya, janji kasih hadiah sama orang, janji kasih hadiah sama istri, janji kasih hadiah sama anak, janji kasih bonus sebagai pembantu, janji politik.
Semua politikus yang waktu kampanye bikin janji segala macam janji yang kau sendiri tahu kau tidak bisa tepati itu kata sia-sia yang harus kau pertanggungjawabkan. Semua caleg perlu dengar ini. Semua anggota dewan perlu dengar ini. Semua pejabat yang naik dalam jabatan karena pemilihan yang kau obral janji begitu banyak, kau harus pertanggungjawabkan itu. Promosi-promosi yang berlebihan dan tidak masuk akal. Kalau kau promosi boleh promosi, tapi jangan berlebihan yang tidak masuk akal pun kau berikan. Kritik-kritik yang tidak membangun, gosip-gosip liar, fitnah-fitnah keji, status Facebook, Instagram yang tidak ada manfaat, itu sia-sia. Saya lihat ada orang bikin status Facebook, aduh mau beol, mau buang air besar. Apa manfaatnya kau bikin, hanya mau ke WC saja kau bikin status, itu apa itu? Tidak sia-sia. Lebih baik kau tahu ayat 1, ya, percayalah engkau kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Itu bisa memberkati orang, bisa menolong orang. Saya baca satu kisah, ini kisah nyata. Seorang nenek-nenek, oma-oma yang sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi setiap hari kerjanya dia catat ayat. Dia buka Alkitab, ada ayat, lalu dia catat. Habis itu dia berdoa ayat ini, dia lempar dari jendela. Dia bilang, Tuhan tolong supaya angin bawa tepat pada orangnya. Dia buang. Satu hari dia catat, bikin ayat banyak dibuang, berdoa baru buang. Satu hari dia catat ayat dan dia buang. Begitu dia buang, angin bawah, jatuh di jembatan. Di jembatan, satu orang pilih dan baca. Orang itu di jembatan ada rencana bunuh diri. Dan gara-gara baca ayat itu, dia tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan bahwa mengapa engkau mau mati sebelum waktunya, hai orang bodoh? Kaget dia. Akhirnya tidak jadi bunuh diri. Berarti itu kata-kata bermanfaat. Lebih baik kau bikin kata-kata yang bermanfaat daripada tulis di Twittermu, di Instagrammu, Facebookmu, segala hal yang tidak ada manfaat. Apalagi mencaci maki orang. Semua itu kata-kata yang sia-sia. Ya. Ada grup-grup Facebook yang kerjanya hanya hujat menghujat. Kalau kau anak Tuhan, bertobat, jangan terlibat di sana. Karena setiap status Facebookmu yang hanya hujat orang akan dipertanggungjawabkan. Termasuk khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab. Yang hanya baca ayat setelah itu khotbah keliling dunia yang tidak bermanfaat, hanya penuh lelucon. Memangnya kau pengkhotbah atau pelawak? Kalau kamu betul pengkhotbah, beritakanlah firman. Jangan melawak. Kalau ada hal-hal yang bisa lucu dan karena digambarkan, tapi itu bukan tujuan. Humor atau sesuatu yang lucu bisa dipakai untuk menghantar pada sebuah kebenaran yang penting. Tapi kalau tujuanmu berkhotbah hanya untuk melucu supaya laris, kamu sedang mengeluarkan kata sia-sia dan kamu bertanggung jawab itu pada hari pengadilan. Semua pengkhotbah yang dengan lelucon-lelucon dan dongeng-dongeng, bertobatlah kalian. Kalau tidak, Tuhan akan membawa kamu ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan semua itu. Termasuk semua kesaksian yang palsu. Tidak pernah ke surga mengaku ke surga. Tidak pernah ke neraka mengaku ke neraka. Roh tidak pernah diangkat mengaku roh diangkat. Supaya apa? Supaya tenar. Supaya laku, supaya laris. Saudara bersaksi ada tipuan di dalam. Itu kata-kata yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu mengingat bahwa ini saya berikan contohnya hanya sedikit ini. Jadi terlalu banyak contoh yang bisa membuktikan bahwa kita hari-hari kerjanya hanya dengan kata-kata yang sia-sia. Saya yakin banyak orang akan masuk neraka gara-gara mulutnya. Gara-gara perkataan yang sia-sia. Kalau saudara seperti itu, segeralah percaya kepada Yesus. Dan bertobatlah dari dosa-dosa itu. Supaya kamu selamat karena iman itu. Dan kata-katamu membangun orang lain. Kamu mendapatkan upah.
Coba baca Ayub 15 ayat 6. Ayub pasal 15 ayat 6. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Mulutmu sendiri mempersalahkan engkau, bibirmu menjadi saksi yang menentang engkau. Amsal 18:21. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan Ya, buahnya. hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati, ya. Itulah perkataan sia-sia. Itu hanya sedikit contoh. Kalau kita kumpulkan pengalaman kita, terlalu banyak kata sia-sia yang kita ngomong. Satu lagi. Kalau ada kedukaan di rumah, lalu saya lihat di Facebook, lalu saya bilang turut berduka. Tulis turut benar-benar ikut berduka nggak? Kalau kamu bilang turut berduka padahal merasakan dukanya sedikit pun tidak, kata-katamu sia-sia loh. Tapi kan sudah jadi kebiasaan kita, ya turut berduka, ya kami doakan. Doa betul nggak? Bapak pendeta tolong doakan saya, iya. Habis itu pulang saya tidak doakan. Ya, itu sia-sia. Jadi bayangkan bahwa dalam hal kata-kata ini dosa kita terlalu banyak. Kita sudah tahu ini orang tidak percaya Yesus, mati masuk neraka. Kita masih ketik rip, rest in peace, beristirahat dalam damai. Padahal kita tahu dia masuk neraka, no rest in hell. Kamu hanya ikut-ikutan tapi kata-katamu sia-sia. Bayangkan dari kata-kata saja kita masuk neraka sudah seberapa panas. Ya, itu baru hanya kata-kata, belum pikiran, belum perasaan, belum perbuatan. Maka kalau sampai kamu tidak percaya Yesus, pikirkan ini. Betapa beratnya hukuman yang akan kamu terima pada hari penghakiman itu. Kalau saudara sadar saudara orang berdosa, jangan keraskan hatimu. Kenapa tidak memikirkan keselamatanmu? Jangan bodoh. Banyak orang tidak mau percaya Yesus urusan mereka, tapi kamu harus malam ini juga berlutut di kaki Tuhan. Serahkan dirimu, mohon pengampunan atas dosa-dosamu. Terima dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Kalau Tuhan kasih kesempatan hidup lebih lama, rajinlah berbuat baik supaya upahmu besar di surga. Kalau saudara punya pertanyaan tentang ini, atau ada saudara yang malam ini mau ambil keputusan terima Yesus, kami senang sekali kalau mendengar itu. Saudara juga bukan hanya bisa bertanya, saudara bisa kirimkan kesaksian saudara. Ceritakan pada kami bahwa saudara telah mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Kesaksian saudara akan memberkati kami dan memberkati banyak orang. Atau malam ini saudara punya komitmen untuk melepaskan dosa tertentu dari dalam hidupmu. Malam ini kamu ambil komitmen, ceritakan pada kami. Apa yang kamu ceritakan itu menjadi rahasia yang tak akan terbuka pada siapapun. Tapi itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjuang memberitakan firman dan memberitakan Injil kepada lebih banyak orang lagi. Silakan kirimkan kesaksian Anda atau pertanyaan Anda. Dan kalau Anda terbeban untuk bergandengan tangan bersama-sama dengan kami, dengan Pijar TV, untuk bisa memberitakan firman kepada lebih banyak orang, kami beri kesempatan. Ini bukan paksaan. Kesempatan Anda boleh menabur bersama dengan kami. Ada nomor rekening di layar kaca Anda boleh kirimkan, dan setiap dana Anda sekecil apapun akan sangat berarti bagi pelayanan pemberitaan Injil. Terakhir, berilah dirimu diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi, berilah dirimu diselamatkan oleh Allah. Saya Pendeta Ezra Soro bersama dengan seluruh rekan-rekan dan seluruh kru Pijar TV mau mengucapkan buat saudara, salam terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati. Terima
Terima kasih pemirsa, senang sekali kalau kami bisa mengetahui Anda terus setia dalam program acara ini. Dan juga terima kasih untuk setiap pertanyaan, setiap pendapat atau saran yang sudah Anda sampaikan melalui nomor SMS kami. Dan itu sangat berarti untuk menjadi evaluasi dan menjadi perenungan bagi kami agar kami bisa meningkatkan segala sesuatu yang kami sudah lakukan agar kami tetap bisa memberkati Anda. Dan juga terima kasih untuk setiap donasi Anda karena donasi itu sangat-sangat berarti bagi kami untuk kami tetap bisa menayangkan setiap program acara terutama Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan juga program-program acara baru lainnya yang akan melengkapi semua yang terbaik yang bisa kami berikan untuk memberkati Anda sekalian. Saya harus pamit undur diri dari program acara ini dan kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lain tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.